Hai everyone, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kesehatan dan semangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Eropa. Apa aja sih topik yang akan kita diskusikan? Let me see. Yang pertama yaitu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Yang kedua, perebutan politik hegemoni bangsa Eropa. Dan yang ketiga, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai awal abad ke-20. Nah, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa bisa kita lihat dari peta yang sudah disajikan di sini. Di sana ada keterangan, ada garis yang merah, kemudian ada garis putus-putus dan ada titiknya di sana, kemudian ada garis putus-putus. Akhir adalah garis terus saja tidak. Nah, kita lihat untuk garis yang tidak putus-putus seperti ini adalah perjalanan laut bangsa Portugis. Nah, kita lihat. Kemudian untuk garis yang putus kemudian ada titik-titiknya seperti ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol pada saat itu. Nah, kemudian ada garis putus-putus ini. Nah, ini adalah perjalanan laut yang dilaksanakan oleh bangsa Inggris. Dan yang terakhir untuk garis yang titik-titik seperti ini, yang titik-titik ini dilakukan oleh bangsa Belanda begitu ya. Nah, ini yang titik-titik yang ada merah itu adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh bangsa Belanda menuju Indonesia. Kemudian kita lihat di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, bahwasanya ketika bangsa Eropa datang, mereka ingin menetapkan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, mengapa sih harus ke Indonesia? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sih bangsa Eropa harus datang ke Indonesia? Nah, kita lihat ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa Perang Salib merupakan faktor juga pendorong bagi bangsa Barat itu untuk datang ke Indonesia. Dan pastinya mereka mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan pusatnya rempah-rempah. Nah, mengapa orang-orang Eropa atau bangsa Eropa itu sangat memerlukan rempah-rempah? Bisa kita lihat bahwasannya bangsa Eropa atau orang-orang Eropa itu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Makanya mereka ketika mengetahui bahwa Indonesia merupakan pusat rempah-rempah, mereka langsung melaksanakan atau melakukan perjalanan atau petualangan hingga sampai ke Nusantara ini. Nah, di lain sisi lagi, bangsa Eropa itu menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Hal ini sangat cocok untuk orang-orang Eropa yang memang tinggal di daerah dingin. Mereka mengatakan ketika mereka datang ke Indonesia atau datang ke Nusantara, mereka itu seolah-olah memburu mutiara dari timur. Rempah-rempah ini juga diperdagangkan. Jadi mereka melaksanakan perdagangan melalui jalur sutra. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat atau Eropa dan Timur. Nah, salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal adalah Konstantinopel. Nah, kenapa bangsa Eropa itu menjadikan Konstantinopel menjadi salah satu pusat untuk mencari rempah-rempah mereka? Karena memang pada saat itu Konstantinopel sangat terkenal sekali sebagai pusatnya rempah-rempah. Nah, di Konstantinopel itu bukan hanya cuman rempah-rempah saja, tapi terdapat juga batu mulia, emas, perak, gading, dan sutra. Jadi memang benar-benar sangat dimanfaatkan oleh bangsa Eropa itu sendiri. Namun, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa ini tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Karena apa? Kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Maka dari itu, mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Portugis dan Spanyol dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Dan yang pertama kali pembuka jalan Kepulauan Nusantara adalah Portugis. Kemudian disusul dengan bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sebenarnya apa sih tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur?
Maksudnya kedatangan dari bangsa Eropa ke wilayah timur ini ngapain aja sih? Nah, ternyata mereka datang ke wilayah timur ini tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas, yaitu gold, glory, and gospel. Nah, yang dikatakan dengan gold itu adalah keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Jadi ketika mereka datang ke Kepulauan Nusantara, mereka menemukan dunia barunya dan mereka berusaha untuk memperoleh kekayaan-kekayaannya. Kemudian glory, kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Jadi di sini mereka setelah mendapatkan keinginan untuk memperoleh kekayaan, mereka juga ingin mendapatkan kejayaan. Yang terakhir adalah gospel, di mana gospel ini adalah misi agama atau misionaris. Jadi tujuan Portugis dan Spanyol untuk melakukan penjelajahan samudra, selain untuk memperoleh kekayaan, kejayaan, juga mengusung misi menyebarkan agama. Nah, bagaimana sih petualangan atau perjalanan ke Nusantara yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris? Kita lihat di materi selanjutnya. Thank you for your attention, and if you have a question, you can ask me in Google Classroom. Thank you, semoga bermanfaat. Bye-bye.